Gimana dok? Alhamdulillah. Nikmat Mantap, mana kopinya. lagi yang kita dustakan? Belum dikat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat sehat serta sejawat ID Bontang sekalian yang kami hormati, senang sekali saya Dr. Ricky bisa berjumpa pada sobat sekalian pada hari ini di acara Biang Ngopi bareng ID Bontang Ngobrol Pagi. Terima kasih banyak kepada PT Kaltim Medika Utama, khususnya kepada Direktur Utama PT KMU Dr. Nurul Fatoni sekaligus Ketua MKEK ID Bontang yang telah membantu untuk memfasilitasi terselenggaranya podcast ID Bontang pertama pada hari ini. Sobat sehat serta sejawat ID Bontang sekalian, tema podcast perdana kita pada hari ini adalah tentang HBDI, yaitu Hari Bakti Dokter Indonesia yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Dan berkaitan dengan itu, Biang Ngopi pada hari ini sudah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Ketua ID Cabang Bontang terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Baik, kita sambut saja langsung Dr. Andi Anwar Arsyad, SPKK. Selamat datang Dr. Andi Anwar. Selamat datang Dr. Ricky, salam sehat selalu. Salam sehat dokter. Ya, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Terima kasih dokter sudah meluangkan sebagian waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat tentunya dok ya. Siap. Gimana kesannya menjadi Ketua ID Bontang sekaligus merangkap sebagai dokter spesialis kulit ini dok? Ya tentunya sebagai dokter kita harus selalu siap mengabdi untuk masyarakat. Untuk aktivitas pastinya bertambah sibuk dibanding sebelumnya, namun semuanya itu kita harus jalani dengan semangat selalu. Baik, dokter, tema kita pada hari ini adalah tentang Hari Bakti Dokter Indonesia. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan, ada baiknya kita ngopi dulu sebentar kali dok ya. Setuju. Silahkan dok, monggo dok. Baik. Gimana dok? Alhamdulillah. Nikmat Mantap mana kopinya. lagi yang kita dustakan? Oke, ngopinya kita udah. Sekarang boleh dong kita tanya-tanya ini dok ya. Silahkan Dr. Ricky. Oke, ini terkait HBDI dok yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Betul. Seperti kita ketahui juga tanggal 20 Mei juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah ini kok bisa barengan dok ya tanggalnya? Apakah memang ada sejarahnya atau memang hanya kebetulan aja ini dok? Iya. Terima kasih Dr. Ricky. Jadi HBDI ini sendiri memang awal mulanya dicanangkan pada tahun 2008 sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia, dan itu tidak terlepas dari sejarah Hari Kebangkitan Nasional juga yang kita selalu peringati tanggal 20 Mei, bahwa seperti kita ketahui Hari Kebangkitan Nasional adalah awal mula berdirinya organisasi Budi Utomo. Betul, dok. Yang mana diprakarsai oleh dokter-dokter pribumi Indonesia. Hal ini menjadi refleksi bahwa peran dokter untuk negeri ini tentunya sangat besar, bukan hanya di masa sekarang tetapi jauh sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, momentum Hari Bakti Dokter Indonesia dan juga Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan hal yang sangat penting momentumnya buat dokter-dokter Indonesia, di mana pada saat ini kita menggerakkan untuk selalu berkarya, untuk selalu berbakti untuk negeri dan juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Oke, jadi memang sebenarnya Hari Bakti Dokter Indonesia dan Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan satu momentum yang berhubungan dok ya? Betul sekali. Ada sejarah yang sangat kuat yang mendasari dari dua hal ini dok ya? Iya, di mana betul. tadi seperti dokter katakan bahwa ternyata Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai hari di mana kita memperingati munculnya satu organisasi perjuangan Budi Utomo yang ternyata diprakarsai oleh dokter-dokter pribumi pada waktu itu dok ya? Siap. Dan ini sudah usia ke-114 dok ya, kita Ya. peringati HBDI ya? Iya, untuk Hari Kebangkitan Nasional 114. Tetapi untuk HBDI sebenarnya mulai dicanangkan itu pada tahun 2008. Oh, Iya. oke, baik-baik. Jadi berkaca dari Hari Kebangkitan Nasional, kemudian Hari Bakti Dokter Indonesia, yang usianya sudah 114 tahun tadi dok ya. Artinya setidaknya sudah 114 tahun dokter pribumi Indonesia itu berbakti untuk Indonesia. Artinya sudah berbagai macam era kita lewati, mulai dari era zaman
perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, zaman milenial, hingga sekarang era industri 4.0. Kira-kira dokter mungkin bisa ceritakan sedikit dok, transformasi di dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia ini seperti apa? Kemudian fokus apa yang sekarang sedang dijalankan oleh IDI terutama untuk era industri 4.0 ini dok? Baik. Tentunya IDI sebagai organisasi besar di mana menjadi rumah besar bagi seluruh dokter Indonesia dan juga merupakan organisasi satu-satunya organisasi profesi yang diakui, IDI selalu ikut berbakti di setiap era itu, di setiap zaman itu, dan tentunya juga IDI terus berbenah, bertransformasi agar sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga keadaan kondisi kesehatan seperti contoh misalnya kemarin kita menghadapi masa pandemi COVID-19, tentunya ini sangat-sangat memiliki peran yang besar agar seluruh anggotanya bisa dapat melalui pandemi COVID-19 kemarin. Adapun saat ini tentu fokus untuk lebih menatap masa depan yang lebih tantangan ke depan yang lebih besar, baik internal maupun eksternal. Fokus ke dalam tentu memperbaiki struktur organisasi, kemudian kekompakan para anggota, sehingga bisa citra IDI di mata masyarakat saat ini akan lebih baik lagi. Kemudian fokus keluar juga bagaimana kita menggerakkan anggota untuk terus mengabdi kepada masyarakat, berbakti untuk negeri, dan juga tentunya berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Jadi menarik sekali dok ya bahwa untuk era 4.0 ini di mana kita dihadapkan pada berbagai macam kemajuan teknologi, berbagai macam kebutuhan dan paradigma yang baru dari berbagai macam lapisan masyarakat. Fokus IDI tadi dua dok ya, ke dalam memperbaiki, menguatkan, mengokohkan fondasi organisasi dan keluar juga untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Indonesia dok ya. Betul sekali. Baik dok, terkait tema yang diusung pada peringatan HBDI pada hari ini, yaitu IDI Reborn atau IDI yang terlahir kembali. Ini kira-kira maksud dan tujuan dari pemilihan tema ini seperti apa dok ya? Jadi memang untuk HBDI tahun ini dengan tema IDI Reborn adalah bentuk lahirnya wajah baru dokter Indonesia yang diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik, efektif, dan juga tanpa melupakan pondasi dasar dari profesi luhur kita sebagai dokter. Selanjutnya dengan mindset ini kita harapkan ke depan bahwa dengan lahirnya wajah baru dokter Indonesia ini memperbaiki citra IDI di mata masyarakat, kemudian juga lebih menegaskan bahwa IDI akan selalu siap dengan perubahan dan tantangan ke depan. Terima kasih. Jadi perubahan yang diusung ini tadi saya tangkap adalah tetap mengedepankan dan tidak melupakan pondasi dasar serta ideologi yang dianut oleh IDI dok ya. Artinya meskipun dengan wajah yang baru, akan tetapi pondasi-pondasi yang diusung juga tetap sama dengan yang dulu dok ya. Kira-kira seperti itu dok ya? Iya betul. Akan tetapi ke depan mungkin kita lebih peka terhadap perubahan sehingga organisasi IDI benar-benar dirasakan kehadirannya di masyarakat Indonesia. Betul, apalagi dengan semakin banyak dan semakin cepatnya perubahan zaman kalau saya boleh bilang dok ya. Harus informasi yang begitu cepat, betul kemudian sekali. Tuntutan yang begitu banyak, sehingga IDI juga harus mengikuti, tapi tetap berpegang teguh pada fondasi yang tadi sudah tersebutkan dok. Jadi IDI sebagai organisasi tentu harus mempersiapkan anggota itu sendiri, yaitu dokter-dokter Indonesia, agar bisa lebih profesional lagi dan bisa lebih siap untuk masyarakat. Baik dokter, terkait perubahan yang begitu cepat terjadi, terutama 3 tahun ke belakang ini, seluruh rakyat Indonesia, terutama tenaga kesehatan, utamanya adalah dokter-dokter di Indonesia, mendapat satu tantangan dokter terkait penanganan COVID-19. Mungkin dokter bisa sedikit ceritakan dok, suka dukanya dan tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama oleh anggota IDI Bontang yang menjadi garda terdepan ya pada penanganan COVID-19 kemarin dokter, dan
sampai saat ini sebenarnya juga masih belum selesai ya dok Iya, ya pandemi ini dok ya. betul sekali. Ya, jadi Dokter Riki, ya pandemi kemarin tentu banyak suka dukanya ya, terutama dukanya juga ya. Seperti kita ketahui, bahkan mungkin lebih 700 dokter yang menjadi korban. Namun alhamdulillah ID Bontang kita bisa melewati tanpa adanya korban itu. Tetapi bukan berarti anggota ID Bontang tidak terkena dampaknya. Kita juga banyak yang akhirnya terkonfirmasi kemarin. Namun dengan kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain, rekan-rekan ID Bontang bisa melewati dan mengatasi masa pandemi COVID. Mulai dari gelombang pertama, kemudian pada saat gelombang kedua, yang varian Delta, yang mana banyak sekali korban jiwa, dan juga yang terakhir ini gelombang 3 Omikron. Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama dengan instansi-instansi kita, tempat kita bekerja, kemudian dengan pemerintah tentunya dan masyarakat secara umum, Kota Bontang kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 khususnya di Kota Bontang ini dengan baik. Betul dokter, artinya tentunya juga peran serta masyarakat dok ya, terutama kesediaan masyarakat untuk mengikuti vaksin, dok ya, sehingga capaian vaksin Kota Bontang termasuk yang cukup tinggi, baik dok ya, baik. betul. Iya. Sehingga angka infeksi COVID-19 yang awalnya sangat tinggi bisa turun drastis dengan cepat dok ya. Iya, benar sekali. Walaupun kita terkena badai gelombang yang tinggi, tetapi cepat juga. Nah, terutama tadi menarik sekali Dokter Riki di vaksin ya. Nah, di situ peran serta anggota ID Bontang juga sangat besar. Bagaimana mengedukasi, kemudian bagaimana ikut serta dalam program vaksinasi beserta dengan tim kesehatan lainnya, dan itu sangat menurut saya jadi kunci utama sehingga Indonesia maupun Kota Bontang sendiri bisa segera melalui masa pandemi ini. Apalagi kemarin kita dihadapi dengan berbagai macam hoax dok ya, baik itu terkait tentang infeksi COVID, baik itu terkait tentang vaksin, itu tentunya menjadi semacam semacam serangan dari dunia maya kalau saya boleh seperti itu dok ya. Nah. Ya itu kemarin ada semacam strategi dok dari ID Bontang untuk menangkal hoax-hoax yang beredar di masyarakat dokter? Mungkin kemarin kita tidak terlalu bersikap reaktif terhadap hoax-hoax itu, oleh karena masyarakat Bontang termasuk masyarakat yang tingkat pendidikannya yang juga kritisnya itu lumayan tinggi menurut saya, sehingga masyarakat Bontang cenderung tidak terlalu termakan dengan hoax ya dibandingkan mungkin daerah-daerah lain. Jadi untuk dampak nyata dari hoax-hoax itu terhadap kinerja teman-teman sejawat itu relatif cukup kecil. Mungkin di awal-awal karena dengan memang kan ini ibaratnya virus baru ya, di mana tentunya baru kita pelajari. Jadi tapi hari demi hari setelah dengan kita mempelajari virus ini sendiri dengan informasi yang jelas, masyarakat Bontang sangat-sangat teredukasi sehingga ya kita bisa lihat bagaimana bisa kita melalui pandemi COVID ini. Baik dokter, sudah banyak pertanyaan tadi dan tidak terasa tinggal tersisa satu pertanyaan terakhir nih dok. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, boleh deh sebelum kopinya dingin, dokter mungkin kita coba lagi dok kopinya. Oke, baik. Ini kembali terkait acara atau tema HBDI tanggal 20 Mei. Kira-kira dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ini, apa saja program yang sudah dicanangkan dan dipersiapkan oleh ID, khususnya ID cabang Bontang, dok? Ya, baik Dokter Riki. Jadi dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ini, ID Kota Bontang telah mempersiapkan rangkaian acara kegiatan di mana diharapkan seluruh partisipasi dari anggota ID Bontang. Adapun kegiatan itu antara lain ya mungkin dimulai hari ini kampanye Tweetbone, mana harapan saya agar seluruh anggota ID Bontang dapat men-share Tweetbone ke platform media sosial masing-masing sehingga masyarakat bisa mengetahui Hari Bakti Dokter Indonesia. Kemudian demikian juga ada
beberapa hari berikutnya nanti akan ada kegiatan launching mengenai lingkungan sehat binaan IDI, di mana di sini IDI nanti akan bersama dengan pemerintah untuk melakukan program lingkungan sehat binaan IDI ini, yang mana harapan saya nanti bisa menjadi pilot project untuk pengabdian masyarakat. Kemudian juga kita akan melaksanakan bakti sosial, terutama di masyarakat pesisir. Seperti kita ketahui, wilayah Bontang salah satunya wilayah pesisir yang mungkin masih kurang tersentuh. Insya Allah kita akan melakukan bakti sosial. Kemudian juga momen saat ini di mana pemerintah lagi mencanangkan bulan imunisasi nasional. Di situ kami juga meminta peran aktif seluruh anggota IDI untuk ikut mensukseskan ataupun terlibat dalam program bulan imunisasi nasional ini. Untuk anggota sendiri, kita juga akan mengadakan kegiatan olahraga bersama anggota IDI untuk lebih menyehatkan, lebih akrab juga, di mana nanti kita harapkan juga bersama masyarakat kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada saat kegiatan itu. Dan yang terakhir, mumpung masih bulan Syawal ya, masih belum lewat bulan Syawal nih, kita akan melaksanakan halal bihalal, namun mungkin dalam bentuk hibrid, dalam rangka menjalin silaturahmi seluruh anggota IDI. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang saya harapkan bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya harapan saya partisipasi anggota IDI Kota Bontang sangat-sangat kami harapkan agar kegiatan ini benar-benar terlaksana dengan sukses dan bisa membuat citra IDI di mata masyarakat, khususnya di Kota Bontang, lebih baik lagi. Oke, jadi sudah banyak banget nih acara yang disiapin oleh IDI Bontang, Dok ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti semua rencana kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya ini tidak hanya terjadi saat peringatan HBDI saja. Betul Dok, ya. sekali. Tentunya ini menjadi pondasi ataupun menjadi batu loncatan untuk acara-acara selanjutnya yang mudah-mudahan nanti bisa terselenggara secara ini, Dok ya, secara rutin seperti itu, Dok ya. Sebenarnya IDI selalu siap dengan kita tidak hanya dengan momen-momen tertentu seperti HBD ini, tapi kita pun juga berusaha untuk melakukan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh kemarin pada saat banjir Kota Bontang, kita juga ikut berpartisipasi untuk peduli terhadap bencana banjir tersebut. Dan mungkin bukan hanya, ya betul tadi yang disampaikan Dr. Ricky, bahwa bukan hanya nanti difokus di HBD ini, tetapi ke depan tentunya kita harus selalu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter, dan mudah-mudahan sekali lagi acaranya nanti bisa berjalan dengan Amin lancar, ya Rabbal Alamin. Baik, tidak terasa mungkin sudah hampir 20 atau 30 menit, Sobat Sehat dan Sejawat IDI Bontang sekalian, kita bersama di Biang Ngopi, bareng IDI Bontang Ngobrol Pagi. Dan terakhir, sebagai penutup, Dokter, mungkin Dokter bisa memberikan closing statement, Dokter, di acara Biang Ngopi pada hari ini, Dok. Baik, Dr. Ricky, kepada seluruh teman sejawat, anggota IDI Bontang maupun Sobat Sehat yang menyaksikan podcast ini, saya tak lupa saya ucapkan selamat Hari Bakti Dokter Indonesia. Semoga dengan momentum Hari Bakti Dokter Indonesia ini, kita semua bersama-sama semakin solid dan kompak, khususnya di anggota IDI Bontang, dan bersama-sama kita menyukseskan acara Hari Bakti Dokter Indonesia ini, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita untuk kesehatan masyarakat dapat terwujud. Salam kompak selalu, salam sehat selalu. Sesuai tema HBDI tahun ini, IDI Reborn, berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Luar biasa. Baik, Sobat Sehat dan Sejawat IDI Bontang sekalian, tidak terasa 20-30 menit mungkin sudah waktu yang kita luangkan ya pada hari ini, Dok ya. Dan jangan lupa tetap nantikan segmen Biang Ngopi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa selenggarakannya secara rutin, Dok ya. Iya.
Terima kasih banyak atas kesediaan Sobat Sehat dan sejawat Idi Bontas sekalian. Dan sampai jumpa di segmen Biang Ngopi selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.